lakukan pemeriksaan, pasiennya harus rileks, fiksasi. Ya, kalau memang ada fiksasi ya harus lakukan fiksasi. Kemudian ya, traksi. Muncul nggak sulcus ataupun cekungan? Ya. Kalau muncul cekungan, berarti kan ini cekungan antara kaput femur dengan deltoid, ya kan, glenoid. Ya. Muncul cekungan berarti apa? Adanya ketidakstabilan. Ini loh, instability pada sendi glenohumeral joint, glenoid bagian ini humeral. Jadi kalau muncul cekungan, nah, ini loh, terdapat sulcus yang terletak di antara acromion dan caput humeri. Acromion dan caput humeri. Ini acromion, caput humeri. Nah, cekungan di sini. Nanti biasanya akan kelihatan ada cekungan di sini. Contohnya ini. Nah, kalau tidak stabil seperti ini, ya resiko terjadi dislokasi juga akan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Ini ya, sulcus sign ya. Kemudian O'Brien test ataupun active compression test. Di situ dulu. Oh iya. Nah, biar nggak bolak-balik. Tapi lihat sini nggak apa-apa. Untuk mengidentifikasi gejala pada acromio, ingat, acromioclavicular joint. Berarti ini bukan dari glenohumeral joint ya. Nah, O'Brien test ini untuk melihat, mengetahui, mengidentifikasi ada tidak permasalahan di bagian acromion dan clavicula. Acromion dan clavicula. Atau lesi pada superior di bagian atas, ya, atas labral anterior posterior dari acromion dan clavicula joint. Posisinya bisa duduk, bisa berdiri bebas. Ini teknik 1 ya, teknik 1, fleksi shoulder 90 derajat. Fleksi shoulder 90 derajat, kemudian ADD, aduksi. Berarti masuk 10 sampai 15, jangan segini. 10-15 kan cuma segini ya. Kemudian ekstensi elbow berarti lurus. Kemudian internal rotasi shoulder full, berarti internal thumb mengarah ke arah bawah, ke arah lantai. Pemeriksa memfiksasi skapula dan memegang lengan di bawah. Fiksasinya di bagian skapula. Nih, ya. Teknik yang kedua, kalau tadi internal rotasi, kalau sekarang external rotasi full. Pemeriksa memfiksasi skapula dan memegang lengan bawah. Action, memberikan tekanan ke arah bawah dengan pasien diminta untuk menahannya. Penekanan, dorongan ke arah bawah, compression. Nah, ini. Ya. Untuk melihat apakah ada lesi ataupun permasalahan di acromion, ini acromion, ini clavicula. Nah, ini ada cekungan ini perbatasan antara acromion dengan clavicula. Biasanya kalau mobilisasi sendi, ya, mobilisasi sendi manual ini bisa ini. Nah, ini antara acromion dengan clavicula. Cuma nggak sakit, nggak apa-apa. Dia sudah terbiasa sakit. Oke. Apa posisinya? Fleksi shoulder 90, abduksi 10 sampai 15, internal atau eksternal bebas. Internal, eksternal full. Nah, kalau misalnya mau internal Pak, kalau Pak internal, kemudian kita berikan dorongan ke arah bawah, kompresi. Nah, ini ini O'Brien active compression test.
Positive sign lesi, terjadinya lesi, nyeri pada shoulder bagian dalam, dengan atau tanpa bunyi klik ya. Klik mereda saat dorsal fleksi. Kalau untuk ekstremitas atas seharusnya bukan dorsal fleksi ya. Selanjutnya scarf ya. Apa ini? Scarf test. Agak susah ya bacanya. Scarf test. Ini nanti kalau suruh jelaskan bahasanya bisa kebalik-balik. Scarf test. Sebagai tes untuk mengetahui kerusakan pada acromioclavicular joint ACG ya. Ini ACG, acromioclavicular joint disorder. Kalau slap apa? Slap. Apa? Slap apa? Ini saya tulis saja biar enggak. Acromioclavicular joint. Untuk mengetahui ada tidak kerusakan di bagian acromion dan clavicular joint, posisi standing atau sitting, fleksi shoulder 90 derajat, internal rotasi shoulder atau palmar ke arah lantai seperti ini ya. Jadi internal rotasi. Oh belum ya. Saya kira kalian bisa baca dengan mata batin. Oke, lanjut ya. Fleksi shoulder 90, intrarotasi shoulder atau palmar ke arah lantai. Kemudian fleksi elbow. Berarti ini ya. Satu tangan pemeriksa berada pada skapula bahu ya, skapula bahu ruang berlawanan atau bahu lengan yang diperiksa. Yang satunya lagi memegang bagian elbow pasien. Ini fiksasinya di bagian skapula. Kemudian pegangan yang lain di bagian elbow. Action secara pasif lengan pasien diADD-kan secara horizontal hingga melewati tubuh sesuai dengan kemampuan. Nah ini. Fleksi elbow 90. Kemudian nanti dorong ke arah apa? ADD. Ya. Gerakannya pasif. Nanti yang menggerakkan siapa? Trapisnya. Nyeri terlokalisir di sekitar sendi atau bahkan di area dermatom dari C4. Berarti dermatom ini kan yang dipersarafi dari C4, ya kan? Ada myotom, dermatom. Kalau myotom sensorik, dermatom motoriknya. Maka adanya indikasi injury di bagian acromioclavicular joint. Fleksi elbow 90, kemudian fleksi shoulder, fleksi elbow. Ini ya. Ini difiksasi supaya tidak ikut gerak. Karena takutnya kalau ini lah nanti bahunya. Oh, ininya biar dia ikut gerak. Ya. Cuma segini bro. Ya. Fiksasi. Ada nyeri atau tidak? Ini sudah paham? Lanjut dulu atau nanti? Lanjut dulu atau praktekkan dulu? Sudah dapat berapa ini tadi? Banyak. Baru 3, belum 10 ya? Banyak. Garber test. Pernah dengar itu? Untuk mengetahui robek secara parsial atau robek secara komplit pada tendon subscapularis atas. Nah, kalau subscapularis ini merupakan Rotator kok. merupakan apa? Subscapularis. Rotator Rotator cuff.
Tadi kan kita sudah membahas pemeriksaan rotator cuff untuk Iya. supraspinatus dan infraspinatus. Sekarang subscapularis. Pasien diminta standing, sitting, kemudian lakukan gerakan internal rotasi internal ini ya, internal rotasi. Kemudian letakkan pada bagian tengah lumbal. Tengah lumbal. Lumbalnya masih ada kan? Masih. Kemudian fleksi elbow. Ya. Fleksi elbow actionnya lakukan gerakan apa ini? Lifted off ataupun gerakan yang menjauhi lumbal. Gini. Berarti ke arah atas. Oh, atas. Gini. Ke arah atas. Oh gini. Iya iya. Apanya? Shouldernya. Ah, sakit. Iya. Nah, lumbal. Oh iya, lumbal kan masih di bawah ya. Ini tempelin uang 100.000 langsung Oh, bisa. iya. Fleksibelnya ya, fleksibilitasnya Iya. tinggi. Ya, ini. Nah, Kayak masuk nggak sih? Nggak apa-apa. Tusuk. Kayak masuk. Oh, itu. nah, lifted off ataupun gerakan yang menjauhi lumbal. Positif findingnya pasien tidak mampu menggerakkan. Coba dicoba semua. Yuk. Siapa yang nggak bisa? Ayo. Bisa nih. Oke, nanti dipraktekkan ya yang ini ya. Kita Garber test. Kalau kebalikannya nanti apply secret test. Oh iya iya. Yang enak kayak ini tahu. Ini yang paling sering kita Iya. dengar apply secret test. Kalau Garber test ini. Coba kalau di sini gatel ya nanti kesusahan. Biasanya kalau mandi itu kan paling susah di bagian torakal ya. Torakal Punggung ya. arah ke lumbal. Nah, ini. Ah. Adduksi dan intrarotasi. Kalau ini apply secret test ya. Ini gambar apply secret test ini kalau. Tuh, Pak. Bentar. Apply itu yang ini. Saya lihat dulu. Wah, ini gambarnya. Lift off test. Ya. Kalau nanti kok gambar tes nggak ada Pak, ya ini bisa juga lift off sign atau lift off test. Ini bisa. Kita coba YouTube. Kesayangan kita semua. Bisa ya tuh. Dari zaman kapan ya? Apa? Pak Taufik ya jalan kaki dulu ya? The hand can be placed in, you put their hand on their upper button, or you can ask them to place it in the area of their lordosis. And it's recognized with this test that the subscapularis muscle is greater stress in this position with the patient's hand. So what does the examiner do? Well, we can have one hand around the shoulder to stabilize, make sure the patient isn't bringing their tongue too far forward against the patient's palm, like that, which is a movement. So we're going to, if they were unable to lift their hand off the back, I was 10, we'll talk about and do this. So we can therefore take the test further by then putting our hand against their arm, as we said, and asking them to continue the same movement, pushing their hand away from their back. Nah, ini malah ada tahanannya. So, as you said, there's a positive result for a subscapularis angle. Subscapularis ya, betul ya. You make that posterior capsule, can't lift that off, and that's because the Kita capsule cari lain, yang So, lain. if you've done your movement test, you can see that they can adequately. Subscapularis yang mengalami